Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita berbangga kepada beliau, teladan kita, Bapak Bupati Wonogiri, Pak Joko Stopo, Pak Cekek, matur nuwun. Luar biasa. Jadi pembinaan ini sudah selesai lah. Ya. Saya tinggal apa yang akan kita lakukan ke depan. Kira-kira 3 menit saja selesai lah. Begitu ya. Apalagi tadi juga sudah diberi dasar-dasar oleh Pak Wakil Bupati, matur nuwun Pak Setia Sudarno, dan beliau juga sering berkomunikasi dengan kita semuanya, dengan saya, dengan Pak Haryadi. Dan nggak kalah pentingnya tadi sebenarnya mestinya tadi paket lengkap gitu ya. Karena ada Pak Sekda juga tadi di transit, tapi karena Pak Sekda harus mempersiapkan pilkada. Pak Setio, ada pilkada ya? Oh iya, ada pilkada. Jadi Pak Sekda tadi sudah ketemu. Ini kita mempersiapkan pilkada Pak Kanwil, monggo. Tapi ada Pak Teguh yang luar biasa. Pak Teguh nanti Pak Bupati bisa berterima kasih, Pak Haryadi, Kepala Kemenang Wonogiri dipasangkan dengan Pak Teguh untuk melengkapi pelayanan haji. Kalau Pak Setio mau dipasangkan dengan siapa, kita tunggu tanggapannya. Tapi yang saya tahu layanan haji ya, kita nggak bisa layanan haji. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menikmati betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati dan juga tentu saja tadi yang secara lengkap sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Saya membayangkan Pak Bupati ini dalam beberapa hal tidak jauh berbeda dengan Gusmen, Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi harusnya Pak Bupati ini Menteri merantau ke Jakarta, Pak. Ikut merantau karena banyak keluarga Wonogiri yang sukses di Jakarta dan pemimpin-pemimpin sukses seperti Pak Cekek kita tunggu-tunggu lagi kiprahnya gitu kan. Jadi kalau di Wonogiri sudah selesai kan ada Jakarta, ada yang lain gitu kan. Kita harapkan seperti itu. Jadi teman-teman di Kemenang, cara beliau membaca kondisi situasi dengan literasi yang sedemikian lengkap, ini sudah mirip sekali dengan Gusmen. Jadi pernah satu ketika Pak Bupati, Gusmen mendapatkan laporan, bahkan itu disampaikan dalam satu rapat resmi. Jadi setidaknya ada dua kejadian yang sampai kepada saya. Yang satu disampaikan langsung oleh Gusmen. Pak Kanwil, saya kemarin menerima masukan dari tokoh penting di Jawa Tengah. Tokoh ini benar-benar penting. Dengan semua pernah lihat fotonya semua. Namanya nggak saya sebut. Itu disampaikan kepada Pak Menteri tentang kondisi Jawa Tengah yang seperti ini. Kalau saya yang mendapatkan informasi dari tokoh sekaliber beliau, pasti saya selalu dan langsung bilang iya. Tapi Pak Menteri ternyata tidak. Pak Menteri punya data lapangan. Jadi Anda boleh bicara apa saja, apalagi dengan internal kita. Itu tapi Pak Menteri punya data lapangan. Dan tadi data lapangannya Pak Cekek sudah level menteri lah saya kira begitu. Jadi pemilu kapan lagi ada pemilu ya? Masih 5 tahun lagi ya? 5 tahun lagi ya, level menteri lah saya kira. Begitu juga kaitannya dengan data. Betapa Pak. Jadi satu itu kemudian apa yang suara informasi yang sampai kepada beliau itu kemudian karena tidak sesuai dengan data yang beliau tangkap dengan jernih itu kemudian diabaikan, dan itu baik untuk Jawa Tengah. Dan yang kedua itu ada dalam satu forum rapat resmi diangkatlah satu pokok persoalan, dan saya sempat terganggu karena saya sempat ditegur langsung di tengah rapat itu Pak Sekjen, waktu itu Pak PLT Sekjen Pak Abdul Rahman telepon saya, Pak Kanwil, ada persoalan begini di Jawa Tengah yang diangkat di rapat nasional antar lembaga. Saya sudah jelaskan kepada beliau, dan kemarin saya sampaikan kepada Pak Menteri pada saat Idul Fitri, mewakili penjaringan semua, saya soal ke kediaman Pak Menteri di Rembang, saya laporkan tentang kondisi itu, dan jawabannya melegakan Pak Menteri. Pak Kanwil kenal saya gitu. Jadi kalau tidak didukung dengan data, ya nggak pernah itu dianggap sebagai sesuatu yang berguna. Itulah kenapa Bapak dan Ibu yang saya hormati,
apa yang selama ini kita lakukan harus kemudian kita konfirmasi dengan data-data resmi yang itu bisa menggambarkan capaian kinerja kita, bukan hanya pengakuan-pengakuan saja, klaim saja bahwa kita sudah baik, kita sudah ini, tapi data itu ada. Dan alhamdulillah kami laporkan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bulan Februari yang lalu Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Rakernas di Semarang, dan sebelum Rakernas itu Pak Menteri bertemu dengan semua unsur pimpinan se-Jawa Tengah di Kanwil Kementerian Agama, dan kita Jawa Tengah dalam perspektif Pak Menteri yang kayak Pak Bupati tadi itu menilai Jawa Tengah sudah pada kondisinya yang performatif. Alhamdulillah. Nah, ini bisa jadi sinyal baik karena tugas kita tuntas, tugas kita bisa kita jalankan dengan baik, tapi juga ada sinyal-sinyal yang mungkin agak merisaukan kita karena bisa jadi akan ada penugasan-penugasan baru. Karena dalam hal yang mirip dengan yang dilakukan oleh, saya memperhatikan yang dilakukan oleh Pak Bupati, dengan segala hormat, sebelum Pak Haryadi jadi kepala Kemenak Wonogiri, beliau nggak hebat-hebat amat. Saya mencoba mencari tahu kenapa sekarang gerak Pak Haryadi sudah semakin taktis, semakin bagus begitu. Ternyata mentornya, dan mentornya Pak Bupati. Jadi Pak Teguh, Pak Setio dan saya, kalau kita bermentor pada Pak Bupati, saya kira tidak salah lah. Jadi ini saya katakan teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah dibuka landscape. Ini lapangannya yang akan kita lakukan seperti itu. Pondasi-pondasi awalnya karena kita bicara pembangunan layanan keagamaan yang kemudian akan menjadikan situasi kondusif, situasi yang memungkinkan kita bisa berkinerja baik, berprestasi, adalah kondisi yang moderat, toleran. Maka lapangan apa kemudian yang akan kita lakukan? 2 menit saja Pak Bupati. Kita ingin agar apa yang disampaikan Pak Bupati itu benar-benar mengendap pada teman-teman sekalian, operasionalnya seperti apa. Kalau saya terjemahkan kira-kira seperti ini, teman-teman sekalian, kita sekarang masuk bonus demografi. Oke? Bonus demografi kita itu konsentrasi kita pada penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif sebagian besar ada di genggaman kita, sebagian ada di genggaman kita. Siapa? Dia siswa, murid, santri. Usia-usia itu. Kita ingin agar ke depan yang tadi, yang bareng sesarangan bangun Wonogiri, kita go Nyawiji ini, secara nasional juga akan seperti itu. Kita akan mewujudkan Indonesia Emas. Indonesia Emas itu kira-kira nanti di tahun 2045, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maka kita akan lihat siapa pemimpin tahun 2045. Mereka-mereka yang pada tahun itu akan berumur kira-kira 30 atau 40 tahun. Di mana mereka sekarang? Di MI, di MTS, di Alia, di pesantren-pesantren kita. Kita cara menangkapnya sekarang gitu. Nah, karena itu, maka menjadi garis nasional Kementerian Agama. Jadi, sebelum saya ke garis Kementerian Agama, maka kebijakan yang diambil sekarang adalah layanan birokrasi berdampak. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, kita konsen bagaimana menjaga kualitas, meningkatkan kualitas kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan dan kesehatan, melalui pendidikan dan kesehatan. Nah, kita juga akan masuk ke situ nanti. Jadi isu sentral tahun 2024 Jawa Tengah nanti di sisi pendidikan. Bapak dan Ibu, Pak Bupati kami laporkan, karena layanan berdampak itu maka Pak Menteri pada bulan Maret ini kemarin itu mengeluarkan surat edaran. Utamanya ditujukan pada teman-teman penyuluh dan teman-teman penghulu, tetapi sesungguhnya itu ditujukan kepada kita semua, yaitu dukungan aparatur Kementerian Agama terhadap program umum pemerintah. Pertama adalah pencegahan dan penurunan angka stunting. Ini pasti nanti akan dikoreksi, tidak boleh hanya klaim, tetapi perannya apa. Tadi saya guyon dengan Pak Wabub, ini laporan Kepala Kemenak ini sudah mirip asisten satu aja laporannya. Atau jangan-jangan ini teksnya dari Pak Asisten. Karena sudah bicaranya itu saya menunggu-nunggu. Ini apa perannya Kemenak gitu ya.
sampai selesai nggak ada Pak yang dilaporkan gitu ya. Atau mungkin karena merasa sudah tersampaikan gitu, yang disampaikan tadi. Jadi kita akan diukur nanti tidak hanya klaim saja, tapi angka-angka yang terukur yang yang terpercaya begitu tentang upaya-upaya peran kita di dalam upaya penurunan dan pencegahan angka stunting. Yang kedua adalah peran kita dalam penurunan angka kemiskinan. Di situ nanti kita juga penyuluh, penghulu, dan tadi nanti semua disinggung-singgung tentang angka perceraian dan sebagainya. Pasti kita akan melihat peran BP4 kita seperti apa. Nanti akan kita lihat lagi ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Salah satu yang nanti akan kita kencengkan itu adalah sertifikat halal. Jadi bagaimana kita kemarin, saya tak lupa angkanya di Wonogiri, tapi di Jawa Tengah kemarin Pak Bupati, Pak Wagub, kita kemarin sudah berhasil mendampingi lebih dari 190.000 produk sertifikat halal gratis. Mereka kita layani, kita dampingi, dan kemudian produknya ini kemudian bisa diterima di tengah masyarakat, bahkan lebih dari itu harapannya bisa masuk ke ekspor. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan fungsi lingkungan hidup. Ini 4 hal yang menjadi tugas yang diberikan oleh Pak Menteri kepada kita semua, utamanya kepada penyuluh dan penghulu. Teman-teman sekalian, dari yang berdampak itu, maka ini akan kita kemas di Kementerian Agama Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu bagaimana kita menampilkan layanan Kementerian Agama yang mudah. Jadi karena memang umumnya generasi muda, bonus demografi itu tadi. Jadi cara kita mengemas, saya sudah mulai berpikir kalimat seperti ini pasti Pak Bupati dan Pak Wagub, Pak Sekda sebenarnya tidak terlalu nyaman dengan kata-kata ini. Dari tadi MC saya memperhatikan itu nggak ada kata-kata pembinaan, pemberian motivasi gitu. Ini angka ini kan sudah 20 tahun lalu kita lakukan kayak begini ya, pembinaan, penataran, apalah gitu ya. Jadi kita mesti berguru kepada Pemda Wonogiri, kita akan kemas kegiatan-kegiatan kita dan seterusnya itu yang sifatnya mudah. Kita tidak bisa menghindar dari itu. Gesit dan segar itu kuncinya. Dan itu nanti akan terjadi di semua di kementerian kita. Itu sudah jadi perintahnya Pak Menteri. Kemudian apa yang akan kita lakukan di Kemenak Jawa Tengah? Oke, sebelum sampai di Kemenak Jawa Tengah, nanti kaitan dengan haji, teman-teman yang jadi petugas maupun para jamaah, kita akan mengemas haji kita ini adalah haji yang gembira. Tahun ini tema kita, tema layanannya tetap layanan ramah lansia, tetapi ekspos media kita itu adalah haji yang gembira, yang penuh sukacita. Jadi kegembiraan itu, sukacita itu tadi, dan saya menikmati saya ini sepanjang Pak Bupati menyampaikan sambutan dari pembuka sampai penutup, beliau nggak lepas dari senyum keceriaan. Saya bersyukur sekali, ini luar biasa, kita dapat anugerah. Jadi saya dapat rasan-rasan Pak Bupati dari warga Wonogiri. Selama masa kampanye itu Pak Bupati nggak pernah pidato, nggak pernah ceramah, nggak pernah pidato itu. Ini Pak Bupati kerso memberikan motivasi kepada kita semua, ini luar biasa dan tidak lepas dari semangat tadi, dari suasana kegembiraan itu tadi. Dan itu pluk dengan apa yang digariskan oleh Pak Menteri. Kita layani ini dengan gembira. Nah, di Jawa Tengah selain isu-isu itu yang kita bangun, isu-isu yang lainnya kita bangun, maka kita akan berkonsentrasi mendandani kualitas tata kelola pendidikan. Dan nggak usah banyak-banyak. Itu apa? Dengan kita mendeklar penguatan komitmen madrasah aman dan sehat, pesantren aman dan sehat, sekolah teologi aman dan sehat, TPQ madrasah diniyah aman dan sehat, pasraman Hindu aman dan sehat. Itu yang sedang kita jalankan, sehingga anak-anak calon-calon pemimpin masa depan itu kita pastikan tidak punya beban di masa lalunya. Dan beban masa lalu itu adalah masa kini kita ini. Mereka harus kita jaga dengan baik, kita gulawentah dengan baik, kita dampingi dengan baik, untuk pada saatnya nanti, di saat zaman sudah sedemikian kroditnya begitu, itu mereka tetap
ada dalam ranah kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Kita pastikan mereka secara fisik sehat. Kita pastikan mereka secara intelektual cerdas. Dan kita pastikan mereka secara moral baik, moralnya baik. 3 titik itu yang nanti akan kita lakukan di Jawa Tengah, kita gelorakan di mana-mana, termasuk nanti sore saya akan ketemu dengan semua kepala madrasah sanawiyah se-Jawa Tengah di Karanganyar untuk kita juga membincangkan tentang itu. Kemarin pada saat kita pelantikan P3K, teman-teman sekalian, saya juga sudah menyampaikan tentang ini. Saya gariskan, oke, kita akan bareng-bareng dandani. Ini bukan hanya tanggung jawabnya yang ada di madrasah, yang di pesantren, tetapi juga tanggung jawab kita semuanya untuk mewujudkan lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Tengah ini yang aman dan sehat. Tidak boleh ada lagi cerita-cerita tentang kekerasan, cerita tentang bullying, cerita tentang kekerasan, pelecehan, intoleran dan sebagainya yang ada di lingkungan pendidikan kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Apa yang harus kita lakukan secara praktis itu spiritnya adalah spirit yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati Wonogiri. Terima kasih teman-teman semua. Secara pribadi Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Asisten dan juga Bapak Ibu semuanya, Pak Kepala Kemenak dan juga atas nama segenap pimpinan di kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, khususnya ibadah Ramadan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang-orang yang aidin, orang-orang yang kembali kepada jati diri kita. ASN jati dirinya adalah pelayan masyarakat, wal faizin, dan menjadi orang-orang yang meraih kejayaan, meraih kemenangan bukan karena kita bisa mengalahkan orang lain. Kalau untuk mengalahkan orang lain, Pak Aryadi, kamu dikasih SKK Kanwil bisa mengalahkan 28.000 ASN se-Jawa Tengah, tapi belum tentu Kak Kanwil bisa mengalahkan dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita kemudian bisa mengalahkan diri kita sendiri dalam arti hal-hal yang bisa menciderai, mengganggu kemuliaan kita sebagai manusia, mengganggu kemuliaan kita sebagai umat beragama, mengganggu kemuliaan kita sebagai ASN pelayan masyarakat. Itu yang mesti kita kalahkan. Kalau bisa begitu, maka sebagaimana tadi di bagian akhir yang saya dengar dari Pak Bupati, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jangan banyak ngeluhnya. Memang dunia nggak ideal. Jangankan kok dunia, kita sendiri yang nggak ideal secara pribadi. Tapi itulah yang kita. Kalau dalam Ramadan kemarin kita ingin menuju kepada la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Dan dalam satu teks kemudian, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Tetapi dalam Ali Imran juga disebutkan, kalau nggak salah di ayat 1, 2, 3 itu, fattaqullah la'allakum tashkurun. Jadi bertakwa itu akan menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perintah puasa yang panjang itu di bagian akhir adalah kita menyelesaikan hitungan-hitungan puasa kita dan hitungan-hitungan yang lain. Yang kita mengagungkan asma Allah, menyadari bahwa yang besar hanya Allah, kita ini kecil. Untuk kemudian mengantarkan kita kepada orang-orang yang bersyukur. Kita bersyukur tidak banyak orang bisa jadi ASN. Kita bersyukur di sekian banyak ASN yang tugas di Kementerian Agama kita. Karena begitu kita bertugas sekaligus dapat pahala. Mudah-mudahan. Ini keuntungan kita. Kita bersyukur meskipun mungkin gajinya belum banyak. Kita bersyukur meskipun mungkin capaian-capaian dari apa yang kita idealkan belum ada, tapi kita bersyukur kita berada di lingkungan yang baik, kita punya pemimpin-pemimpin yang baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.